Pernahkah Anda penasaran mengapa ada orang yang tetap segar bugar dan penuh semangat bahkan saat memasuki usia 90-an? Bu Siti, seorang warga Yogyakarta, adalah salah satu contohnya. Jika Anda sudah melewati usia 60 tahun dan sering bangun tidur merasa lemas, pegal, atau gelisah, mungkin inilah saatnya menemukan rahasia yang selama ini tak Anda sadari. Kita sering mendengar anjuran untuk tidur yang cukup atau bangun lebih awal. Tapi bagaimana jika kunci sebenarnya ada pada apa yang Anda lakukan di antara pukul 3 hingga 5 pagi? Percaya atau tidak, waktu sebelum matahari terbit ini menyimpan kekuatan luar biasa bagi tubuh, pikiran, dan kesehatan jangka panjang Anda. Ini bukan sekadar tren kebugaran, melainkan kebiasaan yang terbukti secara ilmiah, sejalan dengan ritme alam, dan sudah lama dijalani para lansia yang mencapai usia 100 tahun di berbagai penjuru dunia. Pada jam-jam ini, tubuh berada pada kondisi pemulihan paling alami. Hormon-hormon kembali seimbang, peradangan mereda, dan pikiran berada di titik kejernihan tertinggi. Sayangnya, banyak dari kita justru melewatkannya dengan tidur gelisah, resah karena kekhawatiran, atau bangun tergesa-gesa dengan tubuh yang terasa sakit. Itulah sebabnya video ini penting untuk Anda simak. Saya akan membagikan 5 kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan di antara pukul 3-5 pagi untuk membantu meningkatkan energi, memori, pencernaan, dan menjaga kesehatan jantung. Bahkan bisa mendukung Anda untuk mencapai usia 100 tahun. Jika Anda mencari kebiasaan yang mudah, menenangkan, dan benar-benar bermanfaat untuk tubuh yang menua, inilah jawabannya. Cobalah selama seminggu dan rasakan sendiri perubahannya. Anda mungkin akan bertanya-tanya mengapa tidak melakukannya sejak dulu. Nomor 1, bangun dengan tenang. Cara Anda membuka hari di antara pukul 3-5 pagi bisa menentukan apakah tubuh akan menyambut hari dengan damai atau justru terpacu dalam kepanikan. Banyak orang, terutama lansia, pernah merasakan terbangun dengan jantung berdebar atau pikiran penuh kekhawatiran, dan tahu betapa rapuhnya momen ini. Karena itu, penting untuk bangun secara perlahan, tanpa hentakan, dan tidak membiarkan suara alarm yang mengejutkan sistem tubuh. Cobalah membuka mata secara perlahan di tengah kesunyian, tarik napas dalam, dan letakkan tangan di dada atau perut untuk memberi sinyal ketenangan pada diri sendiri. Pada jam-jam awal ini, sistem saraf berada pada kondisi paling rentan. Hormon kortisol, yang berfungsi mempersiapkan Anda menghadapi hari, memang sedang meningkat, namun jika naik terlalu cepat, dapat memicu kecemasan, detak jantung tidak stabil, dan lonjakan peradangan. Bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun, kondisi ini bisa lebih terasa. Tak jarang lansia yang buru-buru bangun justru merasa pusing, goyah, bahkan mengalami tekanan darah turun mendadak. Bangun perlahan bukanlah tanda kemalasan, tapi sebuah bentuk kebijaksanaan. Anda memberitahu tubuh bahwa semua aman, tidak ada ancaman, dan tidak ada alasan untuk terburu-buru. Luangkan waktu sekitar 3 hingga 4 menit untuk membiarkan tubuh Anda menyesuaikan ritmenya kembali. Napas menjadi stabil, detak jantung lebih teratur, dan pikiran tidak terseret kekhawatiran hari kemarin atau daftar pekerjaan hari ini. Anda memulai hari dengan kesadaran penuh. Ada sisi psikologis yang kuat dari kebiasaan ini. Ketika Anda memilih untuk bangun dengan tenang, Anda merebut kembali kendali atas tubuh dan pikiran. Banyak lansia merasa tubuh mereka sudah bukan milik mereka lagi, tetapi keputusan untuk memulai hari secara lembut memberikan rasa damai dan kendali. Saya teringat cerita tentang Pak Budi, 76 tahun, dari Bandung, yang bertahun-tahun berjuang melawan insomnia dan serangan panik saat pagi. Ia mencoba berbagai obat dan terapi tidur, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, ia menerapkan ritual pagi selama 3 menit. Setiap pukul 4.30, ia berbaring sejenak, tangan di dada, lalu berbisik, "Saya aman. Saya punya waktu." Hanya 2 minggu kemudian, tubuhnya berhenti tersentak bangun dengan rasa takut. Ia mulai merasa benar-benar istirahat, karena ia menyambut pagi sebagai sahabat, bukan ancaman. Jadi, jika Anda terbangun pada jam-jam sunyi ini, jangan terburu-buru. Jangan langsung berdiri atau meraih ponsel. Nikmati jeda ini, regangkan jari-jari tangan dan kaki, dan biarkan ketenangan pagi membalut Anda. Itu bukan waktu yang terbuang, tetapi momen penyembuhan. Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi pondasi hidup yang lebih panjang, sehat, dan damai. Nomor 2, hidrasi dengan air hangat. Salah satu kebiasaan paling sederhana tetapi berdampak besar yang bisa dilakukan di antara pukul 3 hingga 5 pagi adalah minum segelas air hangat. Bukan air dingin, bukan minuman manis, dan bukan kopi, melainkan air putih hangat yang sederhana. Meski terdengar sepele,
Kebiasaan ini sering diabaikan, terutama oleh para lansia. Banyak orang yang telah melewati usia 70 tahun tidak menyadari betapa tubuh mereka mengalami dehidrasi setelah tidur panjang, padahal kekurangan cairan ini bisa memicu berbagai masalah serius. Bayangkan saja, Anda sudah tidur selama 6 hingga 8 jam tanpa asupan cairan. Selama itu, tubuh tetap bekerja, mengatur suhu, mencerna makanan, membuang racun, serta menjaga kesehatan jantung dan otak. Semua proses ini membutuhkan air. Begitu Anda terbangun, terutama pada jam-jam awal, tubuh sangat membutuhkan pengisian ulang cairan. Sayangnya, banyak lansia justru langsung minum kopi atau bahkan melewatkan hidrasi sampai pertengahan pagi. Akibatnya, darah menjadi lebih kental, risiko penggumpalan meningkat, ginjal bekerja lebih keras, dan tekanan darah bisa melonjak. Tidak mengherankan bila serangan jantung dan stroke sering terjadi pada pagi hari. Solusi sederhananya, segelas air hangat yang diminum perlahan di antara pukul 3 dan 5 pagi dapat membantu menurunkan risiko tersebut. Berbeda dengan air dingin yang dapat membuat perut kaget, air hangat membantu membangunkan sistem pencernaan dengan lembut dan mendukung kerja hati yang membersihkan racun sisa malam. Jika ditambahkan sedikit perasan lemon, air ini dapat membantu menyeimbangkan pH tubuh dan mengurangi peradangan. Namun bahkan tanpa tambahan apapun, air hangat sudah memberi sinyal alami kepada tubuh, saatnya membersihkan dan memperbarui. Manfaatnya tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Memulai hari dengan tindakan kecil yang menyehatkan membuat Anda merasa lebih menghargai diri sendiri. Bagi banyak lansia, pagi sering menjadi pengingat akan energi dan kendali yang memudar. Namun, menyisihkan beberapa menit untuk duduk tenang sambil menyeruput air hangat dapat menjadi cara sederhana untuk mengingatkan diri, saya masih punya kendali atas bagaimana saya merawat tubuh saya. Ada kisah inspiratif dari Bu Sari, 72 tahun, dari Yogyakarta, yang dulu sering mengalami sembelit, lesu, dan pikiran berkabut di pagi hari. Dokter menyarankannya untuk minum lebih banyak air, tetapi ia tidak suka rasa dingin di pagi hari. Suatu hari, ia mencoba meneguk air hangat perlahan dengan mata tertutup sambil bernapas dalam-dalam. Ia menggambarkan sensasinya seolah-olah sedang menuangkan ketenangan langsung ke dalam tubuh. Dalam seminggu, pencernaannya membaik, dan dalam sebulan pikirannya terasa lebih jernih serta suasana hatinya stabil. Jadi, jika Anda terbangun di antara pukul 3 dan 5 pagi, jangan buru-buru meraih ponsel atau remote TV. Ambil segelas air hangat dan nikmati perlahan. Ini bukan sekadar mengikuti tren kesehatan, melainkan cara alami untuk menyelaraskan tubuh dengan ritme yang sudah dikenalnya. Nomor 3, gerakan ringan dan peregangan pagi. Antara pukul 3 hingga 5 pagi, tubuh Anda berada dalam kondisi yang sangat istimewa. Setelah berjam-jam dalam posisi diam, otot menjadi tegang dan sirkulasi darah masih lambat beralih dari mode istirahat menuju aktivitas. Inilah saat yang tepat untuk mengajak tubuh bergerak dengan lembut, bukan untuk olahraga berat atau senam, melainkan peregangan ringan yang memberi sinyal penuh kasih bahwa tubuh Anda tetap diperhatikan. Bagi banyak lansia, kebiasaan kecil ini bisa menjadi kunci bagi kualitas hari mereka. Seiring bertambahnya usia, fleksibilitas tubuh menurun secara alami. Persendian menjadi kaku, otot-otot kehilangan kelenturan, dan keseimbangan tubuh bisa terganggu tanpa disadari. Hal sederhana seperti bangun dari tempat tidur atau memakai kaos kaki bisa berubah menjadi tantangan. Tapi ketika Anda meluangkan 10 hingga 15 menit untuk melakukan peregangan halus di pagi hari, Anda sedang memberitahu tubuh Anda, saya ingin menjaga kamu tetap kuat dan seimbang. Penelitian membuktikan bahwa peregangan pagi hari dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan otot, menurunkan risiko terjatuh, serta mengurangi keluhan nyeri kronis seperti rematik atau nyeri sendi. Kuncinya ada pada kelembutan, bukan memaksakan diri dalam gerakan, tapi menyapanya dengan kesadaran penuh. Saya teringat cerita Pak Slamet, seorang pensiunan petugas damkar asal Solo yang kini berusia 76 tahun. Ia mengeluh sering bangun pagi dengan tubuh yang terasa kaku seperti kayu. Tangannya kram, lututnya berat digerakkan. Putrinya, yang seorang instruktur yoga di Semarang, menyarankan ayahnya untuk memulai rutinitas peregangan ringan tiap pagi. Hanya dengan memutar bahu, menggerakkan leher perlahan, memutar pergelangan kaki, dan mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil bernapas dalam-dalam. Awalnya, Pak Slamet menganggap itu sepele. Tapi setelah seminggu mencoba, ia merasa tubuhnya lebih ringan. Ia bisa berdiri tanpa harus berpegangan pada dinding, tangannya tidak gemetar saat bercukur, dan yang paling terasa, hatinya lebih tenang dan percaya diri. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang berarti untuk dirinya sendiri.
Gerakan ringan di pagi hari juga mengaktifkan sistem limfatik, yaitu sistem tubuh yang membantu membuang racun dan menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, gerakan lembut ini merangsang endorfin, zat alami yang bisa memperbaiki suasana hati. Jadi bukan hanya tubuh Anda terasa lebih lentur, tapi semangat Anda pun meningkat. Sebagian orang mungkin berkata, saya terlalu lelah atau lemah untuk melakukan peregangan. Justru karena itulah Anda perlu memulainya. Bahkan jika hanya mengangkat tangan ke atas kepala, memutar kepala pelan-pelan, atau menggerakkan jari kaki, itu sudah cukup untuk memberi pesan pada tubuh, saya belum menyerah. Setiap gerakan kecil adalah bentuk keuletan. Itu adalah cara Anda mengatakan bahwa usia tidak membuat Anda pasrah, melainkan lebih bijak dalam menjaga tubuh. Bila ingin lebih bermakna, lakukan peregangan sambil memutar musik instrumental atau membuka tirai agar sinar matahari pagi bisa masuk menyentuh kulit Anda. Biarkan itu menjadi ritual spiritual, tanda bahwa tubuh Anda masih hidup, masih mampu, dan layak dirawat. Jadi, jika Anda terbangun saat langit masih gelap dan kota belum ramai, jangan buru-buru mengecek ponsel atau menyalakan televisi. Ambil napas panjang, regangkan bahu, gerakkan kaki, dan biarkan tubuh Anda bangkit perlahan, dengan penuh rasa hormat. Gerakan kecil ini tidak hanya mengendurkan otot, tapi juga membuka ruang bagi hari yang lebih bermakna. Satu pagi tenang, satu langkah penuh harapan. Nomor 4, refleksi tenang dan perencanaan pagi. Kapan terakhir kali Anda memulai hari dengan pikiran jernih alih-alih tergesa-gesa? Antara pukul 3 hingga 5 pagi, ketika dunia masih sunyi, pikiran berada di titik paling terbuka untuk merenung, merencanakan, dan menentukan arah hari Anda. Ini bukan sekadar membuat daftar tugas atau mengingat janji, melainkan momen untuk menenangkan diri dan mengambil kendali sebelum hiruk-pikuk siang hari merebut perhatian Anda. Pada jam-jam ini, gelombang otak bertransisi dari kondisi theta ke alfa, menciptakan keseimbangan ideal, cukup waspada untuk berpikir jernih, namun masih tenang untuk merenung dalam. Alih-alih terburu-buru mengecek berita atau ponsel, banyak orang yang tetap sehat hingga usia 90 tahun memilih memulai pagi dengan niat yang tenang. Mereka duduk sambil memegang jurnal sederhana atau secangkir teh, lalu bertanya kepada diri sendiri, apa yang benar-benar penting hari ini? Pertanyaan sederhana ini punya kekuatan besar. Seiring bertambahnya usia, perhatian kita lebih terfokus, tapi hidup tak serta-merta menjadi lebih tenang. Kekhawatiran berubah wujud, soal kesehatan, arti hidup, warisan yang ingin ditinggalkan, dan apakah kita sudah melakukan yang terbaik. Dengan menyediakan waktu untuk merenung setiap pagi, kekhawatiran itu berubah menjadi kebijaksanaan. Saya teringat cerita Bu Siti, 82 tahun, yang tinggal di Bandung. Ia punya ritual pukul 4 pagi yang tak pernah ia lewatkan. Setiap hari, Bu Siti menyalakan lilin kecil, menulis satu kalimat tentang hal yang ia syukuri, lalu membuat 3 tujuan sederhana, menelepon cucu, berjalan di taman dekat rumah, atau mencoba resep baru. Saya tidak melakukannya untuk terlihat sibuk, katanya. Saya melakukannya agar saya ingat siapa diri saya sebelum dunia berkata siapa saya seharusnya. Itulah kuncinya, merenung di waktu subuh menenangkan jiwa. Anda tak lagi larut dalam kebisingan, melainkan memilih sendiri arah yang penting. Para psikolog sepakat, refleksi pagi membantu membuat keputusan lebih baik, mengurangi penyesalan, dan meningkatkan rasa makna hidup. Layaknya menggambar peta sebelum bepergian, Anda lebih siap menghadapi kejutan karena sudah punya arah. Ini bukan soal mengendalikan semua hal atau menjadi sempurna. Ini tentang bertemu dengan diri Anda sendiri terlebih dahulu, sebelum email, tugas, dan tuntutan orang lain masuk. Ini tentang menentukan suhu emosional agar ketika hidup menghadirkan tantangan, Anda bisa merespons dengan anggun, bukan panik. Anda tak butuh perlengkapan mahal, buku catatan biasa dan pulpen sudah cukup, bahkan hanya dengan berbicara kepada diri sendiri pun bisa. Mulailah dengan pertanyaan sederhana, apa yang saya rasakan hari ini, lalu putuskan, orang seperti apa yang ingin saya jadi hari ini. Jawaban itu bisa membawa Anda untuk menghubungi teman lama, berjalan-jalan sebentar, atau sekadar bersikap lebih baik pada diri sendiri. Jadi, saat fajar menyingsing, luangkan waktu untuk merenung dan merencanakan. Kebiasaan sederhana ini dapat mengubah hari Anda, memberi kejelasan, arah, dan ketenangan. Nomor 5, hidrasi dan asupan nutrisi yang disengaja. Mungkin terlihat sepele, tapi apa yang Anda minum dan makan di antara pukul 3 hingga 5 pagi bisa menentukan energi sepanjang hari dan bahkan memperpanjang usia Anda. Banyak lansia berusia 100 tahun, terutama di komunitas timur dan pesisir Mediterania,
memiliki ritual pagi sederhana, hidrasi dan asupan nutrisi ringan. Ini bukan kebetulan. Setelah semalaman berpuasa, organ tubuh perlahan aktif kembali. Apa yang Anda masukkan ke tubuh di jam-jam sakral ini dapat mendukung atau membebani kesehatan jangka panjang Anda. Yang dimaksud bukan sarapan besar, melainkan segelas air pada suhu kamar, bisa ditambah perasan lemon atau sejumput kacang almond atau kenari yang sudah direndam. Sebagian memilih infus herbal ringan atau menambahkan sedikit garam laut untuk menyeimbangkan elektrolit. Ada juga yang mengonsumsi 1 sendok minyak zaitun atau minyak habatus sauda sebagai tradisi untuk menjaga jantung dan pencernaan. Ritual kecil ini dengan lembut mengaktifkan metabolisme dan memberi organ tubuh dukungan untuk bekerja optimal sepanjang hari. Mengapa ini begitu penting? Setelah usia 60 tahun, rasa haus sering melemah. Artinya, tubuh bisa kekurangan cairan tanpa terasa. Dehidrasi pada lansia adalah penyebab umum kelelahan, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan rawat inap. Saat mulut terasa kering, itu pertanda sudah terlambat. Waktu terbaik untuk menghidrasi adalah sebelum tubuh memberi sinyal bahaya, dan jam-jam sunyi sebelum fajar adalah momen paling tepat. Di balik fisiknya, ada makna yang lebih dalam. Saat Anda meminum air atau makan kudapan bergizi sebelum hari dimulai, Anda seperti mengatakan pada tubuh Anda, "Saya peduli denganmu." Itu bentuk penghormatan pada diri sendiri, janji diam-diam untuk menjaga kesehatan bukan lagi sekadar prioritas tambahan. Kebiasaan ini mengubah pola pikir dari sekadar bertahan menjadi mengelola kehidupan dengan penuh kesadaran. Saya ingat cerita Pak Budi, 74 tahun, warga Surabaya. Dulu beliau sering melewatkan sarapan, langsung sibuk dengan pekerjaan rumah, dan akhirnya kelelahan sebelum siang. Setelah mengalami masalah kesehatan ringan, ia mulai mengubah kebiasaan. Setiap pukul 4.30 pagi, ia meminum segelas air, diikuti teh chamomil hangat dan segenggam almond yang direndam. Rasanya seperti mengisi tangki sebelum bepergian, katanya. Energinya meningkat, pencernaan lebih baik, dan yang terpenting, hubungannya dengan tubuhnya terasa lebih harmonis. Penelitian juga mendukung hal ini, hidrasi lembut di pagi hari membantu membersihkan hati, mendukung kerja ginjal, dan meningkatkan sirkulasi darah. Dipadukan dengan camilan bergizi, seperti kurma, beri-berian, atau 1 sendok biji chia, Anda memberi sel-sel tubuh energi yang dibutuhkan untuk bangun dalam keseimbangan. Tujuannya bukan kesempurnaan. Anda tak perlu menghitung gram atau mengukur ons. Dengarkan saja ritme tubuh Anda. Jam-jam sebelum fajar memberi Anda ruang untuk memberi makan tubuh tanpa gangguan dan tanpa tekanan. Ini bukan tentang diet, tapi tentang menghormati tubuh Anda yang menua. Anda sudah cukup lama hidup untuk memahami bahwa bukan drama atau keramaian yang membuat Anda bertahan, melainkan rutinitas tenang, kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa sorotan. Segelas air pada pukul 4 pagi mungkin tidak jadi berita utama, tetapi bisa membuat Anda hidup cukup lama untuk melihat cicit Anda tumbuh besar. Dan itu, sahabatku, adalah warisan sejati yang patut dirayakan. Kesimpulan, banyak orang melewati jam antara 3-5 pagi dalam tidur lelap, mengira waktu itu tak memiliki apa-apa selain kegelapan dan kesunyian. Namun bagi mereka yang telah menjalani usia panjang, yang peka dan memilih hidup dengan sadar, ada keajaiban tenang yang tersembunyi di balik waktu ini. Bukan sekadar heningnya suasana, tetapi kesempatan langka untuk bertemu diri sendiri sebelum dunia mulai riuh. Setelah melewati usia 70 tahun, hidup tak sekadar melambat, ia mulai menyingkap maknanya. Anda mulai paham bahwa yang benar-benar penting bukanlah apa kata orang, seberapa besar harta, atau berapa banyak pencapaian yang dikumpulkan. Yang paling berarti adalah apa yang Anda rasakan saat sendirian. Apakah Anda damai dengan diri sendiri? Apakah Anda bangga dengan cara memperlakukan tubuh, pikiran, dan jiwa Anda? Apakah Anda siap bukan hanya untuk bertahan hidup 1 tahun lagi, tetapi untuk hidup dengan kejernihan dan tujuan? 5 kebiasaan yang kita bahas: bangun dengan lembut, minum air hangat, peregangan ringan, refleksi pagi, dan asupan nutrisi sederhana, bukan sekadar tips panjang umur. Mereka adalah jangkar kehidupan, memberikan stabilitas ketika dunia terasa goyah, mempertahankan martabat ketika usia mulai menguji kemandirian, dan menyalakan kembali kebahagiaan di momen-momen yang terasa hampa. Pak Ahmad, seorang pensiunan guru di Yogyakarta, sering berkata, "Setiap kali saya memilih bangun lebih awal, saya merasa kembali memegang kendali atas hidup saya sendiri. Jangan tunggu hingga akhir hayat untuk berkata, seandainya saja aku hidup dengan lebih sadar." Anda tidak perlu perubahan besar atau menjadi orang baru dalam semalam.
Cukup bangun sedikit lebih awal, sedikit lebih bijak, dan sedikit lebih penuh kasih. Bayangkan cahaya fajar itu sebagai undangan, setiap hari adalah lembar kosong, dan jam-jam sunyi ini adalah pena Anda. Jika Anda merasa lelah, hilang arah, atau terjebak, cobalah salah satu dari 5 kebiasaan ini besok pagi. Bukan karena orang lain menyuruh Anda, tetapi karena Anda layak merasakan hidup kembali, layak merasakan kendali, dan layak mengetahui bahwa Anda masih bisa bertumbuh, bahagia, dan semakin kuat seiring usia bertambah. Terima kasih telah menyimak. Kami ingin mendengar dari Anda, bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda akan menerapkannya. Masukan Anda sangat berarti bagi kami dan menjadi motivasi besar untuk terus berbagi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe channel ini. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang memberi informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.